Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pernikahan dibangun di atas kebaikan, bukan hanya kesabaran. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kesabaran memang sangat dibutuhkan di dalam pernikahan, dan kita terus-menerus belajar sabar di dalam hidup rumah tangga kita masing-masing, Pak Paul. Tetapi juga ada seringkali kesabaran kita itu disalahgunakan oleh pasangan kita, entah itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja, tetapi kesabaran ini dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri gitu Pak Paul. Sehingga pasangannya ini seolah-olah menjadi pembantu rumah tangga atau menjadi orang yang selalu harus memenuhi keinginan dari pasangannya itu. Jadi bagaimana orang ini harus bisa bersabar terus? Apakah ini cara sabar yang betul atau bagaimana Pak Paul? Sudah tentu memang kita mesti mempunyai kesabaran ya. Bahkan waktu kita tahu bahwa pasangan kita seolah-olah memanfaatkan kita, kita juga perlu tetap bersabar. Jadi bersabar itu sesuatu yang baik. Sudah tentu pada akhirnya kalau kita menyadari bahwa kok pasangan kita kok malah memanfaatkan, bukannya menghargai kesabaran kita, nah itulah waktunya kita mesti mengajak dia berbicara dan berkata kepadanya, kita ini sudah berusaha bersabar, tapi kok kamu seperti ini, nah apakah ini yang kamu inginkan? Sebab kalau kamu terus begini, saya ini juga akhirnya nggak bisa lagi bersabar. Nah jadi kita mesti mencari jalan keluar yang lain. Ya, seringkali kita mengatakan saya sudah berusaha untuk sabar, saya menjadi orang yang sabar gitu. Nah ini bisa debat gitu ya oleh pasangan kita, berkata loh katanya sabar ya sabar terus gitu loh. Dia mengharapkan kita itu sabar terus, mengerti dia terus, tetapi dia nggak mau mengerti kita gitu Pak. Betul. Maka pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun kesabaran adalah penting menerima kelemahan pasangan kita dan menerima segala hal yang tidak kita sukai pada pasangan, dan kita tahu kesabaran adalah fondasi pernikahan. Sebab tanpa kesabaran kita terus menuntut dan akhirnya berkelahi. Tapi ada lagi yang penting dalam pernikahan yang kita juga masih tegakkan dan sering-sering lakukan, yaitu kebaikan, Pak Gunawan. Jadi orang yang hanya menuntut pasangannya bersabar, tapi dia sendiri nggak melakukan kebaikan, akhirnya nggak bisa pernikahan itu akhirnya juga akan rusak. Nah, yang saya maksud dengan kebaikan di sini adalah melakukan perbuatan yang positif dan yang diperlukan untuk melengkapi kelemahan pasangan. Sebab tanpa kebaikan pernikahan akan terus berada di tahap bertahan hidup, terus menerima kelemahan pasangan. Nah, disebab untuk membuat pernikahan hidup, kita harus berbuat lebih dari sekadar bersabar dan menerima kelemahan pasangan. Kita juga harus berbuat baik kepada pasangan, yang mengulurkan tangan untuk menolongnya dan melakukan hal-hal yang positif atau yang baik dalam pernikahan ini. Nah, kesabaran itu kan juga bentuk kebaikan seseorang gitu Pak Bos. Betul, jadi kesabaran mesti ada dalam pernikahan. Dengan adanya kesabaran, kita itu membangun sebuah relasi yang diisi dengan penerimaan. Kita itu meskipun ada harapan, tuntutan, tapi kita mau kedepankan penerimaan. Apapun kelemahan pasangan, udah kita terima. Nah, itu bentuk dari kesabaran. Iya, tetapi yang namanya baik itu kan juga sesuatu hal yang relatif gitu. Kadang-kadang kita menganggap itu baik, tetapi belum tentu pasangan kita menganggap itu baik gitu Pak Bos. Betul, sudah tentu kita memang dalam pernikahan harus sering-sering berkomunikasi sehingga kita tahu apa sebenarnya yang diharapkan oleh pasangan kita. Sebab kalau kita berbuat kebaikan yang tidak memang sesuai dengan apa yang diharapkan pasangan kita, kebaikan itu akan tidak dilihatnya atau tidak dihargainya. Jadi kita memang mesti tepat sasaran untuk kita berbuat kebaikan sehingga
kita tahu bahwa kebaikan kita ini akan menyentuh hati pasangan kita, akan juga mengisi kebutuhannya. Sebenarnya apa sih kebaikan yang dibutuhkan oleh pasangan itu, Pak? Ada banyak ya kebaikan yang biasanya dibutuhkan oleh pasangan. Nah, untuk memudahkan, saya akan memasukkan semuanya ke dalam 3 golongan. Yang pertama, tidak tahu. Yang kedua, tidak bisa. Dan yang ketiga, tidak siap. Coba kita lihat kategori yang pertama, yaitu tidak tahu. Ada orang yang tahu banyak melalui apa yang terus dibacanya dan didengarnya, yang memperoleh banyak pengetahuan. Biasanya orang ini mempunyai minat yang luas. Ia senantiasa ingin mencari tahu karena pengetahuan membuatnya bergairah. Sebaliknya, ada orang yang tahu sedikit. Pada umumnya orang ini mempunyai minat yang terbatas. Itu sebab dorongan untuk mencari tahunya lemah. Ia puas dengan apa yang diketahuinya dan tidak mempunyai kebutuhan untuk menambahkannya. Nah, orang ini cenderung memandang hidup secara sederhana dan berusaha menghindar dari kerumitan. Ia tidak suka berwacana. Ia lebih memilih untuk mengerjakan apa saja secara praktis. Nah, dalam pernikahan, perbedaan ini berpotensi menimbulkan masalah. Orang yang tahu banyak membutuhkan sesama orang yang tahu banyak untuk berdialog. Jika ia berpasangan dengan orang yang tidak tahu banyak dan berpikir secara sederhana dan praktis, tidak bisa tidak, percakapan menjadi terbatas. Banyak hal yang ada di benaknya tidak bisa dibagikannya, karena ia tahu pasangannya tidak berminat untuk mendengarkannya. Kalaupun berminat, belum tentu ia dapat memahaminya. Nah, kebaikan ditunjukkan suatu kita bukan saja bersabar, melihat dan menerima kelemahan pasangan, tapi juga berusaha memberitahukan apa yang tidak diketahuinya, tanpa harus memarahinya. Ini tidak mudah ya, saya ngerti. Kecenderungan kita adalah pada awalnya kita bersabar, tapi lama-kelamaan kita kehilangan kesabaran. Bukan saja kita tidak berminat berbicara dengannya, karena kita tahu tidak akan nyambung, kita pun enggan untuk memberitahukan apa yang perlu diketahuinya. Kita capek. Pak, itu apa yang menyebabkan itu? Apa karena perbedaan pendidikan gitu misalnya, Pak Paul, yang terlalu jauh? Yang satu mungkin sarjana, lah ini pasangannya cuma SD atau apa gitu, Pak Paul? Atau perbedaan sosial lainnya, Pak Paul? Semuanya itu betul, Pak Gunawan. Jadi pada umumnya, kalau ada perbedaan pendidikan yang cukup jauh, nah biasanya nih akan ada masalah dalam hal yang kita ketahui ini. Yang berpendidikan lebih tinggi biasanya memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan ingin mengetahui lebih banyak. Yang tidak berpendidikan tinggi tidak tahu banyak dan tidak mau mencari atau menambah pengetahuannya. Bisa juga ini disebabkan oleh latar belakang sosial. Ya, ada orang-orang yang dari latar belakang sosial yang menengah ke atas, sehingga sejak kecil dia itu udah diberikan kesempatan untuk memiliki buku dan sebagainya, sehingga yang minatnya untuk mengetahui ada. Sedangkan ada orang-orang yang sejak kecil ya diharuskan untuk bekerja, sehingga ya tidak berkesempatan untuk mencari ilmu, membaca buku dan sebagainya, sehingga ya udah yang dia lebih sering lakukan adalah ya bekerja. Nah, memang hal-hal ini nantinya bisa membawa perbedaan dan berpotensi sekali menimbulkan konflik. Iya, tapi juga masalah ini, Pak Paul, kemalasan. Yang satu malas untuk mengembangkan dirinya, nah yang satu ini rajin untuk cari tahu ini itu. Itu kan suatu usaha yang harus dilakukan itu, Pak Paul. Kalau dia malas-malasan ya sulit ini. Betul. Ada orang yang memang dia sebetulnya ya memiliki kesempatan untuk berbuat banyak, tapi memang ya ada kemalasan lah gitu, Pak Gunawan, sehingga ya dia udah puasa dengan apa yang dia ketahui, dia nggak mau tahu lagi. Nah, lalu dia menikah dengan pasangan yang tahu banyak dan ingin terus menambah pengetahuannya. Nah, nggak bisa enggak, ini akan menimbulkan konflik ya. Idealnya memang pasangan
menyadari kelemahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan cara menambah pengetahuan. Nah, sudah tentu adalah baik ya bila ini dapat dilakukannya. Masalahnya, besar kemungkinan ini tidak dilakukannya. Pada akhirnya kita mesti bersabar, menerima dirinya apa adanya dan berusaha memberitahukan apa yang perlu diketahuinya. Bila kita berhasil melakukannya, pasangan akan menghargai perbuatan kita dan melihatnya sebagai kebaikan. Pada waktu itulah, pada saat ia melihat dan menerima kebaikan kita, ia akan lebih termotivasi untuk menambah kekurangannya. Jadi justru sikap menerima dan memberikan contoh itu lebih nantinya berperan dalam memotivasi pasangan yang kurang tahu banyak untuk menambah pengetahuannya. Sebaliknya, omelan, tuntutan itu makin menyurutkan motivasinya untuk menambah pengetahuannya. Ya, tapi kalau bersabar ya kembali lagi ke awal lagi gitu Pak Bos. Tadi awalnya kita memang sudah bersabar, ditunggu dan ini ternyata tidak berhasil, balik ke sabar lagi. Betul, jadi penting sekali memang kita kedepankan kesabaran ini. Namun ya karena kita juga berharap pasangan kita tahu lebih banyak sehingga kita bisa mempunyai percakapan yang juga bisa nyambung. Nah, kita bisa mendorongnya lah. Tapi memang dasarnya adalah menerima dia apa adanya dulu. Nah, baru setelah itu ya kita mulai munculkan hal-hal yang kita ketahui, kita ajak dia ngomong, dan ya kadang-kadang kita beritahukan juga hal-hal yang tidak diketahuinya supaya dia tahu. Namun mudah-mudahan dengan cara itu dia lebih termotivasi untuk tahu. Tapi tetap saya mau tekankan Pak Gunawan, pada akhirnya kebanyakan memang tidak akan sama. Kalau memang awalnya nggak sama ya, biasanya memang ya walaupun ditambah atau diperbaiki, tetap memang nggak akan sama 100%. Tapi seenggaknya yang kita harapkan adalah ya adalah perbaikan, adalah penambahan ilmu atau pengetahuan sehingga percakapan itu bisa lebih nyambung. Ya, yang kedua apa Pak? Yang kedua adalah kategori tidak bisa. Kalau yang pertama tidak tahu, yang kedua ini tidak bisa. Ada orang yang bisa banyak. Dia bisa bekerja dan membawa penghasilan yang memadai. Dia bisa mengurus rumah, membersihkan, merawat rumah, dari menyapu sampai membetulkan atap yang bocor. Dia pun pandai memasak dan membeli keperluan rumah secara bijak dan ekonomis. Dalam hal mengasuh anak, ia mempunyai talenta alamiah, dia pandai menggendong dan memandikan anak sewaktu bayi, dan ia pun dapat menidurkan anak dengan mudah. Nah, sebaliknya, ada orang yang tidak bisa banyak. Ia kurang bisa bekerja dan menghasilkan uang. Dia kurang bisa mengurus rumah. Dia tidak dapat membersihkan dan merawat rumah secara saksama. Dia juga kurang mahir memasak dan tidak ekonomis dalam membeli keperluan rumah tangga. Dalam hal mengasuh anak, ia pun tidak alamiah. Ia mesti belajar menggendong dan memandikan anak. Dan ia pun sulit duduk lama mengajarkan anak. Singkat kata, kebisaannya terbatas. Nah, dalam pernikahan, perbedaan ini biasanya memunculkan masalah. Yang bisa banyak, akhirnya merasa capek mengerjakan hampir semua tugas rumah tangga. Sebaliknya, yang tidak bisa banyak, merasa tertekan. Karena merasa diharuskan melakukan tugas-tugas yang tidak dikuasainya. Belum lagi, ia pun acap merasa minder. Karena mesti bergantung pada pasangannya dalam banyak hal. Tuntutan dan ketidakpuasan mulai dilontarkan. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Iya, Pak, mengenai keterampilan ini kan memang harus dilatihkan itu sejak masih muda sekali gitu Pak. Orang yang tidak terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga memang akan sulit melakukan itu gitu. Jadi kalau kita paksakan pun dia akan sangat tertekan, memang seperti itu Pak. Nah, tapi masalahnya apakah kita harus mengambil alih apa yang dia kerjakan itu? Nah, sudah tentu akan ada hal-hal yang akhirnya ya udahlah kita ambil alih. Karena memang
ya kita coba latih pasangan kita tetap aja nggak bisa, atau ya udahlah terbatas lah gitu. Jadi akhirnya udah dah kita ambil alih. Tapi memang sebaiknya harus mesti ada ya pembagian tugas dalam rumah tangga ini. Kalau semua ditangani oleh satu orang, nah nggak seimbang, dan biasanya nanti yang menangani semua itu tuh akan kecapean, frustrasi, dan akhirnya ribut dan marah. Nah jadi memang betul sekali ada orang-orang yang lebih terlatih ya, lebih bisa banyak karena kehidupannya dulu itu tuh memaksa dia untuk belajar banyak hal. Sedangkan ada anak-anak yang nggak harus melakukan banyak hal karena semua sudah ditangani oleh orang lain, hingga akhirnya masuk ke rumah tangga lebih banyak ketidakbisaannya. Nah sudah tentu ya, jadi yang diperlukan di sini adalah kita mesti menolong ya, mengajarkan. Kita yang tahu atau yang bisa banyak mengerjakan apa yang tidak dapat dikerjakan pasangan tanpa mengeluh. Kita tidak menuntut apalagi menyalahkannya. Sebaliknya kita berkata bahwa kita mengerti dia tidak bisa, dan bagi kita terpenting adalah masing-masing melakukan apa yang bisa dilakukan. Mungkin kita bisa menunjuk pada beberapa hal yang dapat dikerjakan pasangan dengan baik. Nah, pujilah dan hargailah dan katakanlah bahwa buat kita itu cukup ya. Nah, kebaikan seperti inilah yang akan memperkuat relasi. Pasangan makin menghargai kebaikan kita dan makin termotivasi melakukan apa yang bisa dilakukannya. Dan makin sering dan tulus kita menghargai usahanya, makin bersemangat ia untuk belajar melakukan hal-hal yang kurang dikuasainya. Bukan karena terpaksa, tapi karena berterima kasih kepada kita yang telah baik kepadanya. Ya, kemampuan seseorang, kebisaan seseorang itu kan memang berbeda-beda Pak Pol. Ada seseorang yang memang mahir mengerjakan sesuatu, tetapi di bidang lain dia tidak mampu gitu Pak Pol. Sehingga ada banyak misalnya wanita-wanita karier itu yang mengerjakan pekerjaannya di luar rumah itu sangat terampil sekali, sangat baik sekali. Tetapi pekerjaan rumah dia tidak bisa bekerja dengan baik. Dan itu diakuinya. Lalu bagaimana dengan pasangannya? Selama pasangannya bisa melihat bahwa ya memang dia nggak bisa misalnya ya mengurus rumah atau masak lah misalnya. Tapi ya udah, sebab dia juga bisa mengurus anak-anak dengan baik. Dia mau tahu apa yang terjadi pada anak-anaknya. Nah, nggak bisa nggak ya si suami akan melihat ya oke lah istri saya kurang bisa dalam hal ini, tapi bisa dalam hal ini. Jadi memang tetap ya mesti ada keseimbangan itu Pak Gunawan. Kalau seseorang itu nggak bisa semuanya, ya rumah tangga itu akhirnya oleng ya. Jadi perlu memang ada keseimbangan. Nah saya sudah melihat ya pasangan nikah yang sudah tua lanjut usia, dan si istri dengan terbuka dan tanpa merasa apa-apa berkata, saya ini nggak bisa masak. Dan sejak awal yang memasak adalah suami saya. Nah tapi memang di rumah yang mengurus anak-anak adalah si istri. Istri itu yang paling tahu kondisi anak-anaknya, sebab suaminya akan memang sibuk di luar dan bekerja. Namun ya dia akan masak misalkan di pagi hari, nah dia siapkan untuk makan siang juga, malam hari dia pulang, dia akan masak lagi. Tapi selebihnya yang mengerjakan adalah si istri. Nah jadi dalam kasus seperti itu, adanya timbal balik dan adanya keseimbangan, biasanya pernikahan itu akan berjalan kuat. Tapi yang penting adalah saya mau tekankan sekali lagi, yang bisa jangan terlalu sering menuntut, apalagi merendahkan yang nggak bisa. Itu makin menyurutkan niatnya untuk belajar ya, untuk bisa. Nah justru ya dorong ya, hargai yang dia bisa, puji hal-hal yang dia bisa lakukan. Nah ini akan makin menguatkan motivasinya untuk kalau bisa ya menambah kebisaannya itu. Kategori yang ketiga apa Pak? Kategori ketiga adalah tidak siap. Ada kalanya pasangan tidak mau melakukan sesuatu, bukan karena ia tidak mau, tetapi karena dia tidak siap. Misalkan, berkali-kali kita mendorong pasangan untuk memulai usaha sendiri. Dia tidak mau.
dengan memberi berbagai alasan. Atau kita terus meminta pasangan untuk terlibat dalam pelayanan, tetapi ia tidak mau. Seringkali alasan sesungguhnya adalah karena tidak siap. Dalam pengertian, tidak siap memikul tanggung jawab dan konsekuensi serta risiko yang terkait dalam tugas itu. Nah, kebaikan diperlihatkan suatu kita menunjukkan pengertian akan ketidaksiapannya memikul tanggung jawab dan risiko. Akui bahwa konsekuensi dan risiko yang ditakutinya memang ada. Setelah itu katakan bahwa kita percaya bahwa pada saatnya suatu ia siap, ia pasti akan melakukannya. Katakan bahwa kita mengusulkan semua itu sebab kita melihat potensi yang ada pada dirinya, dan bahwa kita pasti akan mendampinginya serta siap membantunya. Nah, inilah kebaikan yang akan mendorongnya untuk mencoba sehingga akhirnya dari tidak siap lama-lama dia menjadi siap. Ya, memang ketidaksiapan seseorang itu dipengaruhi oleh banyak faktor, Pak Boleh. Mungkin karena pada waktu itu anak-anaknya masih kecil-kecil, sehingga dia tidak bisa membagi waktunya untuk melakukan sesuatu yang baru dengan tetap merawat anak-anak ini dengan baik. Atau misalnya modalnya masih belum cukup. Jadi kita kan mesti cari waktu yang tepat untuk mengusulkan supaya dia melakukan sesuatu yang baru itu. Betul, jadi kita memang boleh ya mengusulkan ide supaya pasangan kita berbuat ini atau itu. Nah, tapi kita juga mesti mengenal dan mengetahui dengan jelas kesiapan pasangan kita. Sebagai contoh, tadi saya itu ada berikan kasus, ada yang meminta pasangannya untuk melayani, tapi yang nggak siap untuk terlibat dalam pelayanan. Kenapa? Misalnya, waktu dia kecil, dia melihat orang tuanya terlalu repot dalam pelayanan. Dan dia merasa dikorbankan karena kepentingan pelayanan orang tuanya. Nah, akhirnya setelah besar, dia itu tuh seolah-olah bertekad nggak mau mengulang kesalahan orang tuanya. Maka dia menolak untuk terlibat dalam pelayanan. Bukannya dia tidak mencintai Tuhan, bukannya dia tidak mau hidup untuk Tuhan, tapi dia takut dia nanti melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Nah, akhirnya dia nggak mau. Nah, kalau pasangannya nggak mau ngerti, marahin dia, nuduh dia kurang rohani, nuduh dia mementingkan diri sendiri, nuduh dia nggak mementingkan Tuhan dan sebagainya. Nah, akhirnya kan jadi ribut besar. Jadi kebaikan ditunjukkan sewaktu kita ini mengerti ya, kamu itu nggak siap karena memang ada sejarahnya atau latar belakangnya. Sama dengan ada misalkan istri yang menuntut suaminya untuk berusaha sendiri. Nah, kamu ini udah lama bekerja sama orang, jangan ikut orang terus. Kalau bisa buka usaha sendiri. Tapi si suami nggak siap. Kenapa? Nah, bisa jadi karena dia itu pernah dulu mengalami kebangkrutan. Ya, orang tuanya usaha sendiri, akhirnya bangkrut, anak-anak menderita. Nah, dia takut sekali kalau sampai nanti ada apa-apa, bangkrut, anak-anaknya menderita, dan dia nggak bisa tuh hidup dengan rasa bersalah seperti itu. Jadi ya, kebaikan ditunjukkan suatu istri berkata kepada si suami, saya mengerti kamu takut, bukan karena apa-apa, karena kamu itu bertanggung jawab. Kamu nggak mau nanti ada apa-apa dengan istri dan anak-anakmu. Saya hargai itu. Nah, mungkin kalau udah kasih tahu penghargaan seperti itu, ya udah nanti pelan-pelan kalau ada kesempatan mulai dari hal-hal yang kecil dia bisa berusaha sendiri sampai dia akhirnya siap. Ya, itu kan perlu keterbukaan gitu, Pak Boleh. Jadi kalau dia nggak mau itu alasannya apa gitu kan? Belum siap tadi seperti itu. Tetapi memang ada beberapa orang yang bukan belum siap, memang nggak mau gitu. Ya, ini gimana menghadapinya kalau memang dia nggak mau? Memang batas antara nggak mau dan nggak siap itu tipis, betul Pak Gunawan ya. Seringkali yang nggak siap itu akhirnya nggak mau, yang nggak mau itu akhirnya nggak siap. Jadi memang kita mesti ketahui alasannya apa kok nggak mau. Seringkali kalau kita dengarkan alasannya, kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya tuh ujung-ujungnya adalah nggak siap. Nggak siap akan apa biasanya? Nggak siap akan tanggung jawab dan konsekuensi atau risikonya.
kalau sampai ada apa-apa. Jadi kebanyakan orang tuh nggak mau atau nggak siap karena takut akan konsekuensinya itu. Iya, dan konsekuensinya itu bukan hanya ditanggung oleh dia sendiri, itu bisa-bisa kita harus ikut menanggungnya. Betul, betul. Tadi seperti Pak Paul katakan, ya saya lihat potensimu, nanti saya bantu. Lah ini kan dia akan pegang terus perkataan itu. Kalau kita sampai tidak membantu, itu kan malah menjatuhkan dia. Betul, betul. Jadi kalau kita berkata kita mau dampingi, kita bantu, ya kita harus pegang janji kita. Dan memang kalau kita mendampingi, membantunya, mungkin sekali ya itu mendorongnya untuk lebih siap melakukan apapun yang harus dilakukannya itu. Iya, dan kita harus bisa melihat ini sesuatu yang urgent bagi pertumbuhan keluarga apa enggak gitu Pak Bos. Kalau enggak ya kita enggak usah paksakan loh. Betul, betul. Ya jadi nggak selalu apa yang dilakukan oleh orang lain atau keluarga lain harus mesti kita lakukan juga, nggak mesti gitu. Walaupun kita melihat ada potensi itu, sebenarnya dia bisa melakukan itu, tetapi kalau memang dia tidak mau ya, kita maksakan kan menjadi beban itu buat dia. Betul. Jadi menjadi masalah baru untuk mengakhiri perbincangan ini. Apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Amsal 22 ayat 9 berkata, orang yang baik hati akan diberkati. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Seperti orang miskin yang tidak punya apa-apa, begitu pula lah orang yang tidak tahu, tidak bisa, dan tidak siap. Nah, kita yang tahu, kita yang bisa, dan kita yang siap akan diberkati bila nekan-nekan kebaikan dan hubungan di dalam pernikahan ini dibutuhkan sinergi atau kerjasama yang sangat sip untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pernikahan dibangun di atas kebaikan, bukan hanya kesabaran. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org.